Siang itu begitu terik, hingga udara di atas jalanan kecil kampung Cempaka tampak bergetar, seolah bumi menguap bersama keringat para pejalan kaki. Di tengah panas yang menggigit, seorang gadis muda berwajah legam karena debu dan matahari, melangkah pelan sambil menarik gerobak reyot penuh karung plastik. Namanya Sinta, seorang pemulung yang sudah 3 tahun hidup berpindah dari satu gang ke gang lain. Bajunya lusuh, sandal sebelah hampir putus, namun matanya jernih, memantulkan keteguhan yang tak mudah dijelaskan. Sehari-hari, Sinta mengais rezeki dari tumpukan sampah di sekitar pasar lama dan tempat pembuangan belakang toko-toko. Ia dikenal pendiam, jarang bicara dengan orang, dan selalu menolak kalau ada yang mencoba memberinya uang tanpa ia bekerja. "Saya nggak minta belas kasihan," begitu katanya suatu kali kepada ibu warung di pinggir jalan. Hari itu, langkah Sinta terhenti di depan warung kecil Bu Narti. Ia menaruh gerobak, hendak membeli air minum dingin. Namun sebelum sempat meneguk, suara sirine meraung dari ujung jalan. 3 mobil patroli berhenti mendadak di tengah kampung. Dari dalam, turun beberapa polisi berseragam lengkap, disusul beberapa pria berpakaian preman membawa tongkat dan borgol. Mereka langsung menyebar, menghampiri para pedagang yang ketakutan. "Razia narkoba, semua buka tas dan dompet," teriak seorang pria berperut besar yang belakangan diketahui bernama Kompol Damar, pimpinan operasi itu. Tatapan matanya tajam, tapi ada sesuatu yang arogan di caranya bicara, bukan sikap penegak hukum sejati, melainkan seperti orang yang sedang menikmati kekuasaan. Beberapa warga mematuhi dengan gugup, ada yang gemetar saat tasnya digeledah. Seorang pemuda penjaga bengkel dipukul karena dianggap tidak cepat menyerahkan ponsel. Suasana mencekam. Sinta berdiri terpaku di depan warung, memeluk karungnya erat. Ia tahu di dalamnya hanya ada plastik bekas dan botol kosong. Namun ketika salah satu polisi berpakaian preman melihatnya, ia langsung menunjuk. "Pak, itu, pemulung itu sering keluyuran, mungkin bawa barang haram juga." Kompol Damar melangkah ke arahnya. "Kamu, buka karungmu." Suaranya keras, membuat beberapa warga menatap. Sinta menelan ludah. "Isinya cuma botol, Pak." "Jangan ngelak," bentak Damar sambil menendang gerobak hingga karung-karung itu jatuh berserakan. Suara botol pecah terdengar nyaring. Beberapa anak kecil menjerit kecil, sementara warga lain menunduk, tak berani menolong. Damar menyeringai, mengambil sehelai plastik hitam dari karung itu. Ia membuka, mengendus, lalu menatap Sinta dengan tatapan mencemooh. "Jadi ini cara kamu nyembunyiin barang ya?" katanya lantang. "Ngaku aja sebelum saya borgol." Sinta menggeleng, matanya berkaca. "Demi Allah, saya nggak bawa apa-apa, Pak." Tapi Damar justru menampar pipinya keras. "Kamu pikir saya bodoh?" Suasana makin ricuh, warga mulai berbisik, beberapa merekam dengan ponsel dari jauh, namun tak satu pun yang berani mendekat. Sinta menatap sekeliling dengan mata berair, lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Pak, saya cuma cari nafkah, jangan fitnah saya." Namun Damar justru tertawa sinis. "Nafkah dari sampah, kamu pikir saya percaya?" katanya. Ia lalu menendang gerobak sekali lagi. "Kalau kamu nggak ngaku, saya bawa ke kantor." Ketegangan memuncak ketika Sinta menunduk, lalu tanpa disangka, ia berkata lirih namun cukup keras untuk terdengar oleh semua orang. "Kalau Bapak memang ingin mencari pelaku, mungkin Bapak harus lihat dulu siapa yang sebenarnya main barang haram itu." Damar menegang. "Apa maksudmu?" Sinta menatapnya tajam, sesuatu yang baru tampak di matanya, bukan ketakutan tapi keberanian yang tenang. Ia merogoh saku celana panjangnya dan mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna perak. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. "Di sini semua rekaman transaksi ilegal antara Bapak dan Bandar di Pasar Blimbing 2 minggu lalu," katanya jelas, "termasuk video waktu Bapak memaksa warga setor uang keamanan setiap minggu." Warga ternganga, beberapa polisi berpakaian preman saling pandang, wajah mereka berubah pucat. "Omong kosong," bentak Damar, "kamu mau fitnah aparat negara?" Namun sebelum ia sempat merampas flash disk itu, Sinta sudah menyalakan ponselnya dan menekan tombol kirim. "Saya baru saja kirim salinannya ke media dan lembaga pengawas polisi," katanya tenang. "Jadi silahkan Bapak mau apakan saya sekarang." Keheningan menelan seluruh tempat. Angin panas seolah berhenti berembus. Warga menatap bergantian antara Sinta dan Kompol Damar, tak percaya bahwa gadis pemulung itu baru saja menantang seorang perwira polisi di depan umum.
Damar gemetar, bukan karena takut pada Sinta, tapi karena sadar permainan kotornya mungkin sudah berakhir. Ia melangkah maju, mencoba merampas ponsel itu, namun dua anggota polisi muda tiba-tiba menahan lengannya. "Maaf Kompol," ujar salah satunya pelan, "kami baru saja terima kabar. Divisi Propam minta semua anggota di lokasi jangan bergerak dulu." Damar mematung, "Apa?" Dari kejauhan, terdengar sirine lain. Mobil hitam berlogo Propam berhenti di ujung jalan. Seorang perwira pakaian sipil turun dan langsung menghampiri kerumunan. "Kompol Damar, Anda ikut kami untuk pemeriksaan internal," katanya tegas. Warga bersorak kecil. Beberapa menatap Sinta dengan campuran kagum dan haru. Gadis pemulung itu menunduk, air matanya menetes tanpa suara. Namun kisah tidak berhenti di situ. Setelah Damar dibawa, wartawan mulai berdatangan. Mereka mencoba mewawancarai Sinta, tapi gadis itu menghilang entah kemana. Gerobaknya dibiarkan tertinggal di depan warung Bunarti, seolah ia menanggalkan masa lalunya di sana. Beberapa hari kemudian, media nasional menayangkan berita besar, razia ilegal terbongkar, oknum polisi ditangkap berkat bukti dari pemulung perempuan. Namun tak satu pun yang tahu siapa sebenarnya Sinta. Namanya tidak tercatat di RT manapun, bahkan tempat tinggalnya tak ada. Sampai suatu malam, seorang wartawan bernama Ardi Prasetyo menerima pesan anonim di emailnya. Hanya satu kalimat, "Terima kasih sudah menulis dengan jujur. Jangan berhenti membela yang tak punya suara." Pesan itu disertai foto lama, seorang gadis muda memakai seragam akademi kepolisian dengan nama di dada, Sinta Pradipta. Ardi terdiam, ia memeriksa arsip dan menemukan bahwa nama itu tercatat sebagai lulusan akademi polisi yang mengundurkan diri 5 tahun lalu, setelah melaporkan pelanggaran di internal satuan narkoba dan kehilangan semua perlindungan. Ternyata, pemulung yang mempermalukan Kompol Damar di depan warga bukan orang sembarangan. Ia mantan polisi muda yang disingkirkan karena kejujurannya, hidup di jalanan untuk mengumpulkan bukti kotor yang dulu membuatnya dikhianati. Dan siang itu, di bawah langit terik cempaka, Sinta tidak hanya membalas perlakuan semena-mena, tapi menegakkan keadilan yang gagal dijaga institusinya sendiri. Beberapa minggu berlalu, warga kampung sering membicarakan sosoknya. Ada yang bilang ia kini bekerja diam-diam membantu lembaga anti korupsi. Ada pula yang bersumpah melihatnya malam-malam di jembatan tua membawa gerobak seperti dulu, seolah menolak dikenal. Namun bagi banyak orang di kampung itu, kisah Sinta menjadi pengingat bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan pakaian bersih, dan kadang yang tampak paling hina justru menyimpan keberanian paling murni. Bunarti masih menyimpan karung usang milik Sinta di warungnya. "Biar orang tahu," katanya sambil tersenyum sedih, "bahwa yang kita pandang rendah belum tentu tak punya harga diri." Sementara di langit sore yang redup, suara gerobak berderit samar-samar terdengar menjauh di gang belakang. Mungkin hanya angin, atau mungkin Sinta yang kembali mencari sisa-sisa keadilan yang belum sempat dikutip.